Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman parenting berdua. Alhamdulillah kita bisa ngidupin lagi Bu ya YouTube Mhm, parenting berdua setelah alhamdulillah. udah lama banget nggak aktif, setelah bertahun-tahun. Nah, dan teman-teman mudah-mudahan nanti terbiasa kalau kami memang sengaja membuat videonya faceless seperti ini. Jadi emang cuma kelihatan kayak badan, tangan, meja, buku yang bergerak gitu aja ya. Iya, betul. Nah, jadi kami emang sengaja nggak nampakin wajah supaya memang kita menjaga ya, Mhm, menjaga dari fitnah. Begitu. Mudah-mudahan tetap ilmunya aja yang tetap tersampaikan, tersampaikan, betul. ya bisa dimanfaatkan dengan baik. Nah, jadi kita mau bahas apa nih Bu? Di video apa ini? Comeback kali ini. Oke, di video pertama ini kita mau bahas pertanyaan yang sudah ada nih, teman-teman sudah tanyakan di kolom chat kami di Instagram. Instagram. Iya. Pertanyaannya adalah gimana caranya lebih berdua atau Mhm, lebih kompak mendidik anak karena selama ini merasa sendirian, sendirian dan bisa kita tebak yang nanya ini adalah ibu-ibu ya iya, karena kenyataannya ya memang paling banyak yang paling ngerasa sendirian dalam dalam mendidik mendidik anak anak, ya biasanya memang bebannya paling banyak dijatuhin ke para istri atau para ibu. oke, Oke, mhm, dan ini memang isu besar ya Bu ya sebenarnya betul, ya, dan itu juga dibalik nama kita parenting berdua, berdua kayak gitu. Nah, maka kami akan coba bagikan 3 langkah, 3 strategi yang sebenarnya nggak canggih-canggih amat sebenarnya ya, ya nggak sih? iya betul, Ya, ini strategi yang simple, asal ya suami istri konsisten gitu ya ya melakukannya ya. simple, asal konsisten, dan ini sebenarnya powerful banget ya. Mhm, Karena jujur aja ya, kalau ayah sendiri ngerasa untuk kita bisa sampai di sini sekarang di parenting berdua, kalau ditanya gimana tipsnya, ya sebenarnya coba kalau kita pikir-pikir nggak ada yang spesial-spesial banget kan iya sebenarnya ya betul, toh iya ya. betul. Sebenarnya hanya langkah-langkah biasa, Mhm, tapi kita kita istiqomahin gitu. Dan langkah yang pertama, gimana caranya suami istri bisa lebih kompak mendidik anak? Nomor satu adalah inisiatif. wah kenapa nih ya Nah, harus inisiatif dulu? inisiatif selalu jadi kunci ya. Mhm, Kayaknya dimanapun ya. Kalau kita mau sukses jadi tim yang kompak, khususnya suami istri perlu inisiatif. Kenapa? Karena teman-teman juga nanti bisa lihat presentasinya di layar ya. mhm, Karena tugas mendidik anak itu kan kayaknya carut marut gitu. mmm, Ya, banyak campur banget aduk banget ya. beban gitu ya, Kadang kan nggak jelas ya. Sebenarnya siapa sih yang nanganin ini gitu. Sebenarnya siapa sih yang bersihin popok? Siapa sih yang nyuci baju? mhm, Kan? Siapa sih yang ngajarin sholat? Kan siapa sih yang nyuapin makan dan semacamnya. Ya dan memang memang begitu ya. Karena pada dasarnya tugas mendidik anak itu kan memang beban berdua. Tanggung jawab suami istri berdua. Tapi ya untuk kita bisa kompak, suami istri itu kan perlu nemuin perannya yang ideal. Ya, artinya dalam satu tugas mendidik anak ini, gimana caranya kita bisa bagi tugas dengan ideal. Nah, untuk kita bisa nemuin peran ideal kita bisa bagi tugas yang tepat sesuai kapasitas, sesuai kemampuan kita masing-masing. Nah, suami istri perlu untuk saling inisiatif dulu di awalnya, oke, gitu. mhm. Inisiatif saling bantu. Ya, Ini artinya hanya gini, untuk mendidik anak atau di yang lain ya? awalnya dari urusan rumah tangga dulu, ya Mhm, kan? Karena ya saat suami istri pertama kali berkeluarga kan nggak langsung ada anak, ya kan? mhm, Dan justru itu sebenarnya peluang bagi suami istri untuk lebih kompak. Ya, belajar untuk saling inisiatif, saling bantu lebih tepatnya dalam hal pekerjaan, dalam hal urusan rumah tangga. Itu dulu yang paling penting sebenarnya, begitu. Nah, suami dalam urusan rumah tangga, apa yang bisa saya bantu? Gitu kan? ke istri ya, Ya, bisa mhm, bantu apa nih istrinya? Istri dalam urusan pekerjaan suaminya gitu misalnya. Misal suaminya kerja full time. Apa yang bisa istri bantu gitu untuk ngeringanin beban suaminya? Misalnya kalau capek mungkin ditawarin dipijet, mungkin ditemenin dibuatin, ya dibuatin apa minum minum, gitu kan, makan cemilan, ditemenin ngobrol atau sekedar duduk ditemenin aja kayak gitu dan semacamnya ya. Nah, dari situlah ya, dari awalnya kita saling inisiatif, kemudian suami istri seperti yang bisa teman-teman lihat di presentasi, akhirnya pelan-pelan makin ngerti ya peran ideal masing-masing. Oh, ternyata
ternyata suami itu bisa bantu kerja rumah tangga gitu, bisa bantu di dapur. Ya tapi mungkin di area ini, ya mungkin di sebatas bantu cuci piring dan membuang sampah misalnya. Ternyata suami juga bisa bantu itu. Nah, istri juga ternyata bisa ternyata bantuin urusan kerjaannya suami. Bukan dengan ngerjain kerjaannya suami, ya kan? Betul. Tapi ternyata dengan lebih banyak misalnya Meringankan. meminjam, ya meringankan itu Nguatin fisiknya semacamnya. Ya, suami gitu ya. benar. Akhirnya suami istri pun pelan-pelan makin ngerti peran idealnya masing-masing. Oh, kalau saya yang bisa bantuan terbaik yang bisa saya kasih ke suami adalah seperti ini. Bantuan terbaik yang bisa saya kasih ke istri sesuai kemampuan saya adalah seperti ini. Nah, itulah kemudian bisa diterapkan ketika mendidik anak-anak gitu. Nah, ternyata ayah itu bisa bantuin ngajar Al-Quran. Tapi ayah pegangnya maghrib, sanggupnya. Dan itu juga mungkin nggak tiap hari. Ya, misal hanya 2-3 kali sepekan. Ibu bisa ngajar Al-Quran, tapi ternyata ibu sempatnya mah pagi. Itu kan ya. Nah, kita perlu saling inisiatif dulu. Oke. Pokoknya saling kita kerjain bareng dulu. Dari lama-lama ngerjain bareng, akhirnya ketemu polanya. Oh ya, Tahu siapa yang paling cocok gitu ya, oh ternyata ayah paling bisa tuh megang ini, ibu paling bisa megang ini, gitu. Susahnya kalau kita nggak inisiatif, apalagi kalau sejak awal suami istri udah make nentuin peran mendidik anak dalam rumah tangga itu menggunakan mindset klasik gitu ya, gitu. Artinya ayah itu full kerja, ya istri full mendidik anak gitu. di rumah. Nah ini akan sulit ya kita untuk bisa kompak, ya kan? Karena kenyataannya nggak mungkin ya untuk benar-benar dilepas masing-masing itu fokus benar-benar terpisah ya. Ayah kerja aja, ibu mendidik anak aja itu. Khususnya di zaman ini kalau menurut ibu gimana? Nggak mungkin, ya kan? Dan ini juga berlaku ya kalau misalnya tadi kondisi yang nanya kan, dia parenting sendiri, berarti otomatis ini memang kita sebagai istri yang harus inisiatif dulu ya, jangan nunggu. Kadang kan selain mungkin para istri nanti dibahas di yang selanjutnya ya, seringnya berasumsi suami nggak bantu nih, ya udah deh stop sampai situ. Akhirnya kita berhenti juga inisiatif, hanya menunggu. Nggak melakukan bantuan dulu sama suami, ya jangan berhenti sama situ ya berarti ya. Akhirnya kan nggak pernah bisa saling mahamin ya di mana peran idealnya kita masing-masing, karena ya nggak pernah saling ngelebur gitu ya, nggak pernah saling berusaha ngebantuin dulu ya ngerjain berbagai macam tanggung jawab kita dalam rumah tangga, khususnya mendidik anak. Nah, itu yang paling pertama. Ya, itu yang paling pertama. Harus berusaha saling inisiatif dulu, jangan nunggu supaya kita masing-masing tahu kapasitas kita dan kita bisa memberikan nanti bantuan yang terbaik sesuai peran kita dalam mengelola keluarga kita, khususnya dalam nanti mendidik anak-anak. Nah, poin yang kedua adalah nih, Bu. Tanya jangan dulu masih nyambung sama yang pertama nih, inisiatif. Nanti Ibu nambahin dikit lagi. Ya, sebenarnya ini masih nyambung sama poin yang pertama, teman-teman orang tua muslim sekalian. Supaya inisiatif kita itu tepat sasaran, nah biasakanlah bertanya. Karena seringkali kita berasumsi atau berprasangka, ya kan? Kita ngelihat istri, oh itu bisa dia ngurusin anak, ya kan, ngerjain masak, bersihin rumah, nah semacamnya gitu. Padahal sebenarnya istrinya ngedumel dalam hati gitu ya. Sangat butuh bantuan suami. Sangat ngeluh ya, sangat butuh bantuan suami. Tapi suami nggak nanya, istri juga nggak nanya. Artinya gini, suami nggak nanya apa yang bisa saya bantu, istri juga nggak nanya, bisa nggak kamu bantu saya, gitu ya kan? Nah, karena kita udah berprasangka, masing-masing udah punya prasangka gitu ya, kalau istri saya bisa, atau istri saya nggak butuh bantuan saya, atau istri mungkin berprasangka, suami nggak bakal bantuin gitu ya, dia mesti sibuk sendiri, atau suami udah capek, udahlah biarin aja gitu ya. Jangan. Oke. Karena mendidik anak itu kan tugasnya berat ya. Iya, betul. Iya kan? Dan urusan anak itu banyak banget ya, mulai dari perkembangan fisiknya, motoriknya, kognitifnya, emosinya, itu yang paling sulit ya kan?
Nah, kalau kita nggak bisa kompak ngurusin ini ya, ngurusin berbagai macam aspek perkembangan anak ini, kita hanya berdasarkan prasangka, ya itu sulit ya suami istri untuk saling ngertiin, kemudian untuk saling ngebantuin gitu kan. Kadang kita ngelihat anak tantrum, ya kan? Suami ngelihat anak tantrum, istrinya kebingungan. Ya, istrinya lagi ngurusin anaknya tantrum. Ya, suami nggak nanya. Ya, berasumsi aja wes lah dia bisa Biarin gitu. aja. Gitu ya. Padahal mungkin tadi kayaknya istrinya butuh bantuan Butuh sebenarnya bantuan, gitu betul. kan. Padahal tanya gimana nih ya. Ya, apa yang bisa aku bantu ya, atau minimal lah gimana ya, baiknya gimana gitu ya. Atau ya minimal kita saran lah ya, yaudah yuk kita tungguin dulu aja, biarin dia tantrum dulu, nangis sebentar gitu misalnya gitu kan. Yang penting tanya deh. Karena apa? Yang penting dengan bertanya suami istri terkoneksi. Gitu kan ya? Iya, jadi tahu ya apa nih rencana selanjutnya mau Ya. ngapain ya. Atau kenapa atau gimana gitu kan, apa yang dirasain ya kan Tapi gitu. memang bisa dibilang salah satu kebiasaan nih yang Ibu amati ya di 5 tahun pertama gitu. Ya, memang suami istri itu kebanyakan asumsi gitu Ya ya. benar. Iya. Dan gak mau cerita gitu. Dan akhirnya kalau misalnya kita tetap seperti itu bikin barrier, tembok yang besar, akhirnya ya susah untuk kompak ya. Iya benar. Ya namanya kompak itu kan artinya harus saling TikTok Iya. gitu kan ya. Ya tuh ya harus saling, kamu butuh apa? Oke, aku butuh ini. Ayo, Iya, kan gitu ya. betul. Tapi kalau suami istri udah ada barrier, nggak biasa saling nanya. Ngerasa nggak enak gitu ya. Gitu. Apalagi udah berprasangka, ya udah gitu kan, nggak rasanya kekompakan itu sangat sulit untuk untuk bisa tercapai Oke, gitu iya. kan. Nah, jadi kita udah bahas 2 poin utama nih teman-teman. Yang pertama inisiatif. Dan lebih mantap inisiatifnya kalau ditanyain dulu, ya Iya. kan? Apa yang bisa aku bantu? Kita baiknya gimana? Gitu ya. Atau aku butuh bantuanmu, tolong dong ini. Gitu ya. Tanya, bisa nggak bantu? Semacamnya. Nah, yang ketiga adalah apa nih, Bu? Oke, tadi udah 2 hal ya, dan itu sangat penting banget. Nah, yang ketiga ini juga sangat penting ya teman-teman, dan ini perlu kita bentuk nih di 5 tahun pertama pernikahan adalah make time untuk diskusi. Jadi suami istri itu perlu Make time tuh apa waktu maksudnya? bersama ya, Nyediain waktu. menyediakan waktu Ya. bersama gitu ya untuk banyak diskusi. Tadi kan Ayah udah bahas tentang tanya, terus juga inisiatif, ya semuanya itu adalah gabungan-gabungan dari diskusi, gitu ya. Nah, kita fokusnya ke kompaknya ini ya teman-teman. Nah, kalau suami istri itu memang ya butuh punya mindset kita ini sebagai tim. Kalau satu tim berarti otomatis harus punya mindset yang sama. Ini yang sering terjadi nih di ibu-ibu di kelas parenting berdua juga yang nanya, teh gimana nih menyamakan visi misi pernikahan, menyamakan gimana biar kompak mendidik anak. Ya, visi misi ngurusin anak. Iya. Gitu kan. Nah, ini bisa kita lihat ya, bisa kita tahu bahwa ini gimana nih ngobrolnya sama suami istri, Iya. apa yang diobrolin Padahal gitu ya emang selama gitu istri, aja. iya selama ini gitu. Ya karena memang suami istri itu harus banyak bertukar pikiran, bukan hanya yang enak-enaknya aja gitu ya, yang humoris-humorisnya aja, tapi ke yang hal-hal yang mendidik anak itu harus kita mulai diskusikan. Nah, biasanya suami istri itu hanya mendiskusikan tentang mendidik anak ini di hal-hal yang besar gitu ya. Nih anak kita mau disekolahin di mana? Nah, ini nanti ke depannya anak kita mau jadi apa gitu kan. Biasanya keputusan-keputusan besar. Ternyata untuk membentuk agar kita bisa jadi satu tim yang kuat gitu ya, suami istri itu perlu juga mendiskusikan hal-hal yang sederhana. Justru mulai dari situ. Iya, betul. Sesimpel Ibu ingat banget waktu itu di awal ada Fakihah gitu ya, anak pertama kami lahir, saya ASINya seret. Nah, dan kami juga sempat berdiskusi ini apakah butuh untuk pakai sufor atau tetap mempertahankan ASI sendiri gitu ya. Atau ada suplemen nggak yang bisa kita usahain. Iya, Akhirnya betul. waktu itu banyakin daun katu ya. Iya. Ya kita makan Suplemen sayur sana. daun katu gitu kan. Iya, Masya Allah. Nah, jadi sebenarnya justru ya suami istri perlu mulai banyak diskusi dari hal-hal kecil kayak gitu. Iya, betul. Kayak MPASI-nya anak, ya. Kayak tidur mau jam berapa, yuk kita diskusiin. Mau beli sepatu anak,
Kita diskusiin. Diskusiin, kira-kira yang cocok yang mana? Emang Enaknya yang mana? mungkin gitu. kelihatannya ribet ya, semuanya serba didiskusiin, tapi ini juga ngebentuk mindset kita Ya ya. disitulah Mm-mm. pertukaran pikiran itu ya, Mm-mm. ketika suami istri biasa bertukar pikiran seperti itu, disitulah kemudian terbentuk mindset we ya, kita ya. Jadi suami istri itu sebagai kita, jadi kita selalu menggunakan perspektif kita Mm-mm. ya, bukan Betul. saya Saya. gitu ya. Atau enggak apa-apa dijatuhin sama istrinya lagi Ya, gitu ya. ya paling banyak kan kalau berdasarkan pengalaman kita konseling Mm-mm. ya, beberapa konseling rumah tangga, kebanyakan kan juga di situ ya kan masalahnya ya. Kalau saya ini ngerasa berat, saya ngerasa susah sendiri ya, gitu kan ya. Kalau saya begini nanti dia begitu gitu ya. Mm-mm. Jarang untuk bisa kemudian berpikir bahwa Ini kita ini sebagai kita loh gitu iya, ya. sebagai tim ya. Apa yang saya lakuin mesti berdampak ke kita. Mm-mm. Apa yang istri lakuin berarti berdampak ke keduanya. Apa yang suami lakuin juga begitu. Ya, apa yang kita lakuin kemudian berdampak ke anak-anak. Iya, betul. Ya kan? Nah, mindset ini nggak bisa terbentuk. Memang sulit terbentuk kalau kita suami istri jarang diskusi. Mm-mm. Nah, coba kira-kira diskusi kecil apa lagi yang bisa kita Mulai sama ya anak-anak. bisa biasakan ya. Mm-mm. Nah, misalnya apa? Mau main kemana? Ya Screen kan? time anak ya Ya, kan. mau nonton apa? Kira-kira anak tuh dibolehin screen time atau enggak, tontonannya tuh apa aja Yang gimana, gitu. ya kan? Atau anak-anak jajannya apa nih yang harus kita kurangin gitu kan? Wah, kayaknya anak-anak udah harus berhenti jajan coklat nih, Bu. Gitu ya. Gimana kalau kita kurangin jajan gorengannya anak-anak gitu ya? Ya itu Diskusi-diskusi kecil iya, tapi justru efeknya efek domino sih iya, ke benar. kebiasaan yang lain. Benar. Dan teman-teman, nah, Make Time ini ya memang jadi satu yang kami bahas di buku Sakinah Berdua. Nah, jadi di buku Sakinah Berdua ini ada kurang lebih 20 kebiasaan ya penguat cinta suami istri yang mudah-mudahan Kekompakan. ya, mudah-mudahan ini jadi fondasi untuk kompak parenting berdua. Ya, dan ini kami tulis berdasarkan pengalaman real kami membina rumah tangga dan mendidik anak selama kurang lebih 10 tahun. Ya, 10 tahun bukan angka yang spesial ya. Betul. Masih banyak yang rumah tangganya lebih tua gitu kan. Nah, cuma mudah-mudahan 10 tahun yang kami coba lalui dengan ilmu ini kemudian bisa juga membawa manfaat ya. Iya, betul. Buat orang tua muslim yang lainnya. Kalau teman-teman pengen beli bukunya, itu silahkan ya, pengen baca, beli, itu ada di Shopee ya, bisa teman-teman bisa klik linknya di deskripsi yang ada di video ini. Nah, jadi balik lagi, gimana caranya suami istri bisa lebih kompak? Sebenarnya nggak ada yang canggih. Yang pertama apa tadi, Bu? Inisiatif saling ngebantu dulu, ya. Yang supaya kedua, supaya apa? supaya ya makin kompak parenting berdua, supaya makin ngerti perannya masing-masing gitu. Yang kedua tadi jangan lupa tanya, banyak-banyakin ya. Kalau misalnya setan gitu ya di kepala udah nyuruh untuk asumsi tanyain biarin lah gitu ya, tanyain males ke lah nanya ke suami. suami gitu, gitu ya. Ya Langsung jangan tanyain. gitu ya, banyakin nanya, baik itu nanya apa yang bisa kita bantu atau nanya minta bantuan gitu kan. Nah, itu paling penting. Dan yang ketiga, masih kaitannya dengan komunikasi juga, yaitu banyakinlah diskusi. Ya, sediakan waktu untuk banyak diskusi. Mulailah diskusiin dari hal-hal yang paling kecil, yang sederhana-sederhana, supaya pelan-pelan mindset suami istri itu bisa menyatu ya. Perbedaan-perbedaan yang tadinya ada yang kita bawa masing-masing gitu, karena kita banyak diskusi, mulai makin ngerti gitu kan, mulai makin ngerti, mulai makin paham, mulai makin kompak ya, makin didik anak-anak. Mudah-mudahan itu menjadi modal kita ya untuk bisa mendidik, terus ya, mendidik anak-anak kita bisa kompak, mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Yang makin bertambahnya usia mereka nih, kira-kira gimana? Makin mudah atau makin sulit? Pasti makin sulit ya. Karena mendidik anak, terus juga membina hubungan suami istri adalah perjalanan yang panjang. Benar. Memang harus ada bekalnya. Orang tua jangan sampai lupa untuk terus menuntut ilmu. Ya. Terakhir, seperti itu. Mungkin ada lagi ya yang mau bertanya, mungkin ya kalau ada. Nah, kalau teman-teman ada pertanyaan lagi yang pengen kita bahas terkait suami istri, rumah tangga ya, terkait mendidik anak-anak, boleh teman-teman tulis di komentar. Nanti akan coba kami baca, kita bahas pelan-pelan di video YouTube ini. Ya, jangan lupa subscribe mungkin dan aktifin notifikasinya.
Kalau gitu kita pamit. Sampai Ya, ketemu di video parenting berdua selanjutnya. baiknya. Ya, terima kasih. Jazakumullah khairan kasiran. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Nah.